kita udah masuk di match pertama kali ini. Dan kalau kita lihat di sini pesawatnya dari arah antara Rim 6 dan juga Mars Electric menuju ke arah Shipyard dan Riverside. Kalau kita lihat ternyata 3 tim udah stay ke arah Mars Electric. Dan seperti biasa Siren bakalan mengambil ke arah Sentosa Island nih. Iya betul sekali, dia nggak benar-benar nggak mau ganti rumah dan memang di Sentosa juga nggak ada siapa lagi yang mau kontes. Tapi kalau bisa kita lihat untuk di area Mars Electric dan juga Factory, ada Giant Esports dan juga The Pillars yang cukup bergatan. Apalagi untuk secara posisi Factory dan Mars Electric juga memiliki jalur rotasi yang sangat dekat dan bisa dijadikan checkpoint satu sama lainnya. Kemungkinan untuk di early game bakalan terjadi peperangan. Yes, betul banget. Dan kita lihat di sini dari seorang Limnya bakalan sekarat banget dikejarin, tapi di sisi lain ternyata XCN-nya sedang fight juga dengan tim Unite Esports. Kalau kita di sini, GRC-nya bakalan coba untuk back off dulu ke arah jembatan yang ada di Riverside. Dari XCN Dewanya bakalan clash juga di kawasan mid. Ternyata dari seorang Ubednya udah terknockdown dan seorang Erzelnya juga masih bisa di revive. Ternyata seorang Ubed di sini dari seorang Rain bakalan coba rush di sini aja, dan akhirnya Unite Esports harus ditumbangkan di posisi ke-12 oleh XCN Dewa. Ternyata ini menurut gua bener-bener fight yang cepet banget dari XCN Dewa. Dengan penggantian dua roster baru, ini membawa warna baru yang jauh lebih agresif untuk XCN Dewa. Apalagi kita tahu untuk Rain sendiri dan juga Ubed, ini salah satu pemain yang sangat berpengalaman. Mereka sudah ada di kancah kompetitif Free Fire lama. Ubed pun meskipun bisa dibilang gak terlalu lama, gak selama Rain, dia tuh pernah ada di First Riders. betul sekali, pernah ada di First Rider. Dan kalau kita di sini memang XCN itu notabene-nya untuk di drop point pertama kali dia selalu mengambil kawasan mil. Jadi kayak udah jadi suatu hal yang wajar buat XCN ketika mereka mengambil kawasan, karena ini juga bisa gue bilang rumahnya mereka sih. Jadi Iya. mereka sebanyak apapun squad yang ada di mil, kayaknya mereka bakal tabrakin, mereka bakalan buktiin kalau mil itu rumah mereka. Yes, dan itu juga menyambung ke bahasan kita sebelum kita masuk ke game pertama ya, di break-break lucu tadi. Kayak bilang kalau ada yang namanya mikro dan makro, dan ini adalah yang dimiliki oleh SCN Dewa itu sendiri. Ketika dia benar-benar nguasain mil, dia hafal setiap spot ya, dia tahu gimana cara jaga komponnya. Apalagi tadi kan terjadi peperangan di garasi itu, dia tahu spot di mana ada gundukan yang bisa dia pakai untuk ngeluarin skill Chrono, dan juga ada lagi dari dua dari belakangnya itu langsung ngejepit pergerakan dari Unite. Dan ini benar-benar nice banget membuktikan bahwa makro dan mikronya dari XCN Dewa sendiri ini masih bisa diperhitungkan. Masih bisa diperhitungkan, karena kalau kita di sini tadi memang ketika satu squad turun di mil, menurut gua tuh lootingannya juga kurang banget ya. Jadi mau nggak mau dari mereka harus fight dengan bisa gua bilang resource seadanya. Dan ternyata kalau kita di sini dari Eko Esportnya sepertinya udah bakalan kedatangan tamu dari GRC Esport tadi. Kalau gue sempet intip-intip sedikit nih, Abigail. Aduh, GRC itu tadi tim yang sempet back off sedikit nih dari peperangan. Kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka, Eko Esports ini udah menjaga dua vision sekaligus. Yang menurut gua pembagian 3-1 ini salah satu trik yang efektif ya untuk menjaga baik itu dari kompon dan juga untuk vision di luar. Jadi 3 orang yang di bawah ini yang di dekat pinggiran pantai ini bisa menjaga apakah ada orang di bukit atau enggak, dan ternyata benar. 3 orang di sini akan mengarah ke bukit, dan mereka seenggaknya harusnya udah mendapatkan informasi ada sedikit tipis-tipis pergerakan dari GRC yang langsung mereka kejar juga. Nah ini dia, dari GRC-nya ternyata sudah memantau juga keberadaan tim Eko Esport, tapi dia kayaknya memilih untuk lanjutkan rotasinya ke arah mil, yang dimana ternyata XCN-nya udah pindah rotasinya begitu saja. Dan kalau kita di sini sepertinya GRC-nya bakalan coba mencari sisa-sisa resource yang tadi udah dihabisin oleh dua tim, yaitu Unite Esports dan juga XCN Dewa tentunya. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari pergerakan tim Eko Esport, dia kayaknya udah memantau nih harusnya. Karena kalau kita lihat mereka terlihat untuk lebih holding position, nunggu tempo di mana GRC bakalan coba dihajar oleh tim dari Eko Esport nih. Iya, tapi kalau misalkan gue ngeliat untuk pergerakan dari GRC sendiri ya, mereka untuk di match pertama ini tampaknya masih belum bisa mendapatkan resource yang cukup. Benar-benar Betul. buruk banget seandainya mereka kecolong 1 orang aja. Apalagi mereka ini cuma bisa looting sisaan aja. Tadi kan untuk di pertama
sekalinya mereka drop, mereka nggak bisa dapetin resource kan. Mereka udah dipukul mundur duluan dan mereka juga nggak mau ngambil resiko. Kemudian di mil yang resource-nya juga nggak seberapa, itu juga udah dilahap habis sama XCN dan itu mereka masuk lagi ke mil. Ini benar-benar resource mereka kurang banget dibandingkan dengan Eko Esports yang terlihat lebih siap. Secara medkit mereka sudah aman dan juga untuk senjata juga cukup memadai. Vest juga mereka sudah punya, glue wall pun sudah tersedia. Yes, walaupun begitu kembali lagi masih early game juga. Jadi menurut gue dari Eko Esport oke lah, mereka udah punya vest, udah punya medkit. Cuman beberapa dari player Eko Esport sendiri kayaknya butuh resource lebih karena untuk masuk ke late game ataupun mid game nantinya kayaknya bakalan dibutuhin vest yang tebel banget, apalagi medkit itu pengaruh banget. Kalau misalkan kita nggak punya, kita lagi war dengan 2 atau 3 squad itu bakalan berbahaya juga. Tapi ternyata di sini dari seorang Exersnya bakalan terknok dan begitu saja langsung dibalikin, dipulangkan ke lobby. Rimo Arjunanya udah tersisa 3 player aja nih. Kalau kita lihat sepertinya tim 11 udah mengetahui juga keberadaan tim Rimo Arjuna yang mencoba untuk mundur dulu karena mereka juga udah tinggal 3 personil lagi nih Abigail. Ini kalau misalkan menurut gua dari tim Rimo Arjuna sendiri ini dia benar-benar kurang ngecek apakah di area Cape Town tadi benar-benar sepi cuma mereka aja atau enggak. Makanya tadi dari Rimo Xers bisa lari dengan bebas tapi ternyata dapat surprise attack. Ternyata ada XCN yang datang juga yang ngincer area blue zone. Tapi kalau misalnya kita pindah ada NJID Esports yang akan bertemu dengan NXL. Nah ini dia ada NJID Esports yang udah berhasil mengumpulkan 1 poin kill terhadap tim NXL Liga Game. Dimana kalau kita lihat ternyata NXL-nya bakalan coba holding position dulu di kawasan rumah beton nih. Dan dari Siren yang udah menjelajahi Sentosa, dia kayaknya berusaha untuk melakukan scooping dulu, memantau apakah di Cape Town yang notabene-nya adalah Blue Zone itu masih ada orang atau enggak. Dan ini dia Siren Divito kayaknya bakalan coba untuk open map menggunakan mobil Lamborghini-nya nih. Iya betul sekali. Untuk dari Siren sendiri ternyata untuk di match pertama masih menggunakan tempo permainan yang cukup pasti ya. Mereka nahan di luar zona dan masuk ke Cape Town. Tampaknya akan bertemu dengan XCN. Tapi XCN sendiri ini dia nahan step. Kemungkinan untuk menjaga jaga-jaganya ya. Ada orang masuk bisa di HBD lagi. Bisa diambil lagi. Dan yang menarik di sini ada Blue Zone Cape Town, ada 3 tim ternyata, Siren, XCN dan juga tim 2 di situ yang belum sempat kita spot. Dan kayaknya dari GRC ternyata udah memantau juga keberadaan dari tim XCN Dewa yang berusaha menahan di rumah beton berwarna kuning nih. Betul sekali. Kalau misalnya kita ngeliat secara posisi, ini dari tim XCN juga sudah cukup terjepit. Tapi kalau misalkan kita ngomongin fight to fight ya antara XCN dan juga GRC, gue masih megang di XCN. Kenapa? Secara resource mereka lebih komplit. Mereka juga udah dapat boost moral. Mereka tadi habis meratakan 1 squad yaitu Unite. Dan GRC sendiri itu tim yang cukup kesulitan dengan resource dan mereka cuma bisa bertahan terus-menerus tanpa resource yang nggak bisa dibilang lebih banyak dari XCN juga. Yes, betul banget. Ternyata di sini sepertinya Siren bakalan menjadi tempat yang cukup enak, di mana dari seorang Randy-nya bakalan coba melakukan fire terhadap tim XCN yang udah terpantau juga. Dari seorang Justin-nya udah ketahuan, coba ditungguin momen yang tepat dulu, coba diskusi menggunakan MP5 tapi jaraknya juga terlalu jauh sehingga nggak ada damage output yang masuk ke arah tim lawannya nih. Betul sekali, dan mereka berdua bahkan bertiga ini juga masih nahan satu sama lain ya. Dan mereka juga harus mulai memikirkan apakah zona berikutnya ini mereka masih mau bertahan di sini atau enggak. Yes, betul banget. Dan seperti biasa Siren Wing udah mempersiapkan 1 senjata andalannya, yaitu Baretta yang coba di-scoping ke arah tim sebelah, dimana ternyata GRC-nya bakalan clash juga dengan XN, coba dimasukin, coba dijam gitu aja, tapi dari seorang Romeo udah harus terknok dan gitu saja. Dan ini dia HBD Happy Birthday, ini juga kenok 3 bahkan tersisa seorang salah satu di sana, tapi dari Siren-nya bakalan coba meng-wipe out tim GRC Esports, tapi di situ ada XN juga yang siap on fire, coba dijam gitu saja. KS Ren berhasil mendapatkan seorang Raw dan juga Devito. Dari Siren harus tersisa seorang Mix yang mau nggak mau harus cabut dulu, kabur mundur jauh-jauh karena di sini dari seorang Mix harus tersisa sendirian dan menjadi lone survivor untuk mengamankan placement poinnya.
Ini benar-benar opening yang baik banget untuk SCN Dewa karena mereka sudah mengantongi 7 poin kill dan GRC bener aja sesuai prediksi gua tadi dia nggak cukup untuk menahan gempuran dari tim SCN sendiri. Apalagi kita dari SCN itu punya Ubed. Ubed itu salah satu pemain yang punya firepower gede dari hasil didikan dari Coach Manggis Kun. Dan kalau misalnya kita lihat untuk Siren sendiri akhirnya memutuskan untuk narik mundur aja karena udah nggak worth it lagi dia tahan sendirian di Cape Town yang di luar zona. Terus nggak bisa ngapa-ngapain juga, untuk tim juga masih tersisa 10. Nah itu dia, apalagi juga ini udah masuk ke dalam circle kedua, dimana circle kedua itu kalau menurut gue sebenarnya nggak terlalu sakit sih, cuman mengurangi 2 health point. Paling nggak dengan 2 health point yang berkurang secara terus-menerus itu bakalan ngurangin resource medkit mereka juga. Dan ternyata di sini bakalan ada yang ketemu, dimana Icho Gustafnya bakalan sekarat banget karena ditembakin dari arah tim Bonafide yang udah mengamankan satu komponya. Dari seorang Gustaf mencoba untuk melakukan meditasi terlebih dahulu, dari seorang Kucainya mencoba melakukan scouting terhadap tim 12 yang udah mengamankan satu komponen rumah L, dan Amore Rembonya coba untuk melakukan pengepungan terhadap tim Bonafide di sini. Ini cukup beresiko untuk Ecofox sebenarnya ya, karena yang berjaga di rumah L duluan itu adalah Bonafide dan mereka sudah melok pergerakan dari Eco Esport itu sendiri. Sedangkan untuk Eco Esport dia belum tahu posisi pasti dari antara musuh-musuhnya ini. Cuman ada satu pergerakan yang menarik dari Ecofox. Satu orang Rainbow itu mulai ngeflank ke arah kanan, langsung membuka serangan. Yes, ini dia kayaknya Clash bakalan pecah gitu aja dari seorang Furzonisnya, bakalan sekarat banget karena di situ ada damage yang cukup baik. Rainbow-nya kemudian ada pelontar di seorang Gustav di sini, coba dilemparkan bisa ada 1 turun 2 bahkan di seorang Amore bakalan coba Clash bersa sendirian, coba di-gang begitu saja. Amore-nya ada pop up yang cukup baik juga, coba di pop up lagi dan lagi. Ini dia Echo seperti harus ditumbangkan juga oleh Bonafide di posisi ke-10. Waduh. Meskipun harus ditukar dengan Fanzone Z, mereka berhasil mendapatkan 4 orang dari Ecofox. Ecofox sendiri menurut gua ini kekurangan informasi, tapi kita bakal beralih dulu. Yes, di sini lagi-lagi NXL Liga Game-nya bakalan bertemu juga dengan XCN, di mana dari seorang Jaru udah melemparkan satu granat, 2 meledos begitu saja, tapi nggak ada damage output yang masuk dari seorang Jar. Sepertinya bakal maksa perlahan untuk masuk dalam circle karena udah juga ditungguin oleh tim The Piler ternyata yang udah mengamankan satu circle-nya di sekitaran Patan. Coba ditembakin bisa oleh seorang Cupai, coba dijangkut tapi harus dibalikin bisa saja, Cupainya harus terknockdown. Jar mencoba melakukan backup juga, coba di spray drone menggunakan dual vectornya di sini dan coba dihancurkan, dibombardir dari seorang Jar, mencoba digocek kanan kiri juga. Ada bomba yang cukup baik, Jar bakalan kesulitan banget karena di sini celah sempit banget. Coba dihancurkan, ada Chrono juga yang udah diaktifkan di sini dan NXL Liga Game-nya juga harus dibalikin di posisi ke-9. XCN Dewanya pun juga harus tumbang di posisi ke-8, Abigail. Ini antara XCN dan juga NXL sendiri ini benar-benar mereka melakukan fight yang high risk banget karena mereka berdua ini sama-sama mempertahankan posisi di luar zona untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam circle. Tapi yang mereka lupakan adalah untuk NXL sendiri, dia lupa kalau posisi dia kalah jumlah dengan XCN, dan untuk secara XCN sendiri karena ngelihat mereka menang jumlah, mereka nabrakin NXL. Tapi secara waktu mereka berdua ini nggak punya waktu yang cukup. Ketika selesai perang semua udah sekarat, akhirnya dua-duanya loss. Mereka nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut, apalagi juga kalau gue lihat tadi mereka fight selain bertukar peluru, ada juga damage zona yang bisa gue bilang udah mulai sakit. Betul. Jadi mereka kalau gue lihat tadi banyak banget juga yang tereliminasi oleh zona. Jadi itu sayang banget sih fight di luar zona. Tapi itu kayaknya udah mau nggak mau harus mereka lakuin. Karena juga di sisi lain di dalam zonanya tadi udah ada tim The Piler juga yang udah mendengarkan riuhnya peperangan antara XCN dan juga salah satu tim tadi ya. Menurut gue sebenarnya agak sayang The Pillar nggak manfaatin posisi dia tadi ini, karena kalau misalkan kita ngelihat tadi ada sedikit tipis-tipis beberapa detik, The Pillars itu punya vision ke arah NXL duluan. Tapi dia nggak manfaatin untuk jadi orang ketiga dan cenderung membiarkan SCN sama NXL perang begitu aja. Tapi sebenarnya mau dia jadi orang ketiga atau enggak, dia tetap win-win. Dia di dalam zona. Kalau misalkan dia bisa dapat kill dia syukur. Kalau enggak, ya posisi gue tetap aman gitu loh. Iya, tapi mungkin di sisi lain dari The Piler-nya lebih mikirin buat gimana caranya masuk ke dalam circle-nya lebih aman dulu daripada mereka harus
bertukar medkit juga. Dan ini dia circle-nya juga udah bakalan menyusut, bakalan kemanakah? Ternyata di sini dari Bonafide-nya lebih diuntungkan dan juga tim NJID. Sepertinya di situ ada juga peperangan antara Siren dan juga Giant Esports yang udah terpantau di kawasan Clock Tower bagian bawah nih Abigail. Giant Lennon yang dari tadi diem aja akhirnya mulai menunjukkan betapa besarnya kekuatan dia, dan dia mulai nabrak ke arah Siren yang menjadi pendatang di area yang dari tadi dia huni begitu aja. Tapi udah mulai kelihatan sama NJ. Yes, NJID dari seorang Rama menggunakan double bandit yang cukup baik sekali, coba di tapping begitu saja. Di seorang Lennonnya bakalan sekarat banget, coba di door. Ada glue yang cukup baik dari seorang Lennon yang dihabiskan begitu saja, tapi harus terknock down begitu saja oleh seorang Rama NJID dan langsung dibalikin begitu saja. Dari Giantnya harus tersisa 3 player, tapi di selain Rimo-nya juga sedang berperang dengan Defiler, di mana salah satu player Defilernya harus terculik begitu saja. Iya, dan untuk zona sendiri secara pinggir-pinggir itu sudah dijaga oleh dua tim, yaitu dari tim NJID dan juga Bonafide. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk tim-tim terutama tim Rimo Arjuna yang akan mencoba masuk ke dalam zona. Yes, ini dia dari seorang Giant Lee-nya bakalan coba masuk perlahan, tapi pasti di mana dari seorang Marsanya bakalan coba menunggu kedatangan dari tim Rimo Arjuna yang udah standby dan gak bakalan dapat circle lagi. Sebenarnya ini jadi satu keuntungan untuk NJID Esport nih Abigail. Iya, karena sebenarnya posisi wall yang mereka punya ini benar-benar kuat banget. Vision tuh nggak dapat ke arah Rimo sendiri, dan Rimo mereka itu harus buru-buru masuk ke checkpoint yang udah dijaga dulu oleh Marsha. Yes, ini dia ada SVD yang cukup baik dari seorang Marsha yang berhasil knockdown salah satu bahkan dua di sana. Tersisa seorang Ahnaf yang coba untuk menahan pedihnya zona. Coba dihancurkan, coba dibombardir kanan kiri di sini. MP5 yang cukup baik juga. Sekarat banget, coba dijangkau oleh seorang Iki dan dibalikin begitu saja. Rimo Arjuna dipulangkan di posisi kelima Abigail. Ini baik banget permainan dari NJID Esports, dan kita akan melihat NJID dia sudah harus berpikir keras karena zona sudah semakin kecil, posisi open field, tapi di depan sudah ada West Bandit yang juga. Yes, dari seorang Iki menggunakan MP5 melakukan scooping, dihancurkan bisa saja dari seorang Rama, lagi-lagi berhasil mendapatkan 2 ke knockdown dari West Bandit begitu saja. Terus seorang Gaski apakah masih bisa bertahan di balik pohon yang bakalan menjadi obstacle permanen dari West Bandit Esports. Dimana kalau kita ternyata Bonafide-nya diam-diam aja karena dia harusnya sih mendengarkan riuhnya peperangan antara dua tim sini. Dan Rama sepertinya berhasil mendapatkan seorang Skylord menggunakan Bareta yang cukup baik di sini. Ada pelontar yang cukup baik di seorang Gaski di sini, berhasil mendapatkan 2 knockdown bahkan coba dihancurkan oleh seorang Iki. Ada pop up glue yang cukup baik juga, bakalan kesulitan. Chrono udah diaktifkan, coba dihirup dulu Helry, coba dilemparkan satu pelontarnya tapi nggak kena. Ternyata ada glue yang cukup baik. Coba di door itu dia. West Banditnya juga harus dipulangkan oleh seorang Iki dari tim NJID. 3 tim, di mana ternyata Giantnya udah mendengarkan juga riuhnya peperangan. Tersisa 3 tim juga yang bakalan clash di late game kali ini. Ini 3 tim kecuali NJID, ini mereka bermain dengan sabar banget, tapi untuk BFD sendiri sudah mulai membuka serangan ke arah Giant Esports. Yes, Bonafide-nya kayaknya udah memantau pergerakan dari Giant Esports-nya, sama-sama ada di kawasan bendungan dan zona. Bentar lagi bakalan menyusut, ini bakalan jadi keuntungan untuk NJID karena dia tinggal nungguin riuhnya peperangan. Dan ini dia udah mulai menyusut zonanya, dan dari seorang Lee kayaknya bakal menanda pedihnya zona juga. Dari seorang Iki enak banget tinggal spam gerak. Giant Esports-nya harus dipulangkan di posisi ketiga juga. Bonafide dan siang bakalan coba melakukan rush, coba di jumpsuit. Ini dia ada MP5 yang cukup baik juga. Shotgun double barrel yang cukup baik. NJID-nya dibalikin di posisi kedua, dan ini dia Buya untuk Bonafide di match pertama kali ini. Congratulations untuk Bonafide Esports yang sudah mendapatkan Buya di match pertama kali ini. Permainan mereka yang cukup sabar tapi terukur di